Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami akan mempresentasikan tentang karakteristik bahan pangan kedelai. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Samsul Hidayat dan rekan saya dari anggota kelompok saya ada Rani Angelina, Randy Ramadan, dan Rosi Adelia. Izinkan saya mempresentasikan tentang karakteristik bahan pangan kedelai, yaitu pasca panen. Pasca panen adalah kegiatan atau proses yang dilakukan setelah kedelai dipanen sampai dipasarkan kepada konsumen dalam bentuk produk primer, biji kedelai. Penanganan pasca panen kedelai meliputi pemanenan, pengangkutan, pengeringan, berangkas atau kedelai yang belum dikupas dari kulitnya, perontokan, pengeringan biji, penyimpanan dan pengemasan. Umur panen kedelai dipengaruhi oleh varietas kedelai, ketinggian tempat lain, dan penggunaan kedelai. Cara panen kedelai. Pemanenan menggunakan sabit bergerigi atau sabit biasa. Nah, pangkal batang dan akar tanaman kedelai tetap ditinggalkan dalam tanah karena mengandung rhizobium sebagai sumber nitrogen dan penyubur tanah. Pemotongan harus dilakukan dengan hati-hati karena kedelai yang sudah tua mudah rontok. Hasil pemotongan dalam bentuk berangkasan harus segera dikumpulkan pada suatu tempat dan dipisahkan menurut tingkat kematangan kolom. Dari tempat pengumpulan ini, selanjutnya hasil panen diangkut ke tempat penjemuran dengan alat bantu, karung atau bakul. Teknik panen kedelai hanya bisa dilakukan secara manual, yaitu menggunakan tangan. Penjemuran berangkasa. Setelah sampai di tempat penyimpanan, pengeringan merupakan sebuah langkah untuk menghilangkan kadar air yang terkandung dalam kedelai sehingga utuh dan kualitas kedelai tetap sesuai standar. Pengeringan kedelai dapat dilakukan menggunakan dua cara. Cara pertama adalah dengan menggunakan sinar matahari secara manual dengan menjemur kedelai secara berjejer. Cara kedua adalah dengan para-para, yaitu dengan menggantungkan kedelai secara bertumpuk hingga pengering. Penjemuran dilakukan di bawah terik matahari dengan cara dihamparkan di atas lantai semen atau menggunakan alas dari anyaman bambu, tikar, dan plastik. Perontokan kedelai. Perontokan merupakan proses pemisahan biji kedelai dari kulit luarnya. Perontokan atau pembijian dapat dilakukan dengan cara memukul atau menggunakan mesin. Perontokan dengan cara memukul dapat menggunakan kayu yang dilapisi karet untuk menghindari pecahnya biji kedelai. Pengemasan. Pengemasan dilakukan dengan karung goni, kantung plastik, dan kantung plastik kaleng. Penyimpanan benih. Penyimpanan benih pada ruang penyimpanan ber-AC pada suhu sekitar 10 derajat Celcius, kelembapan relatif sekitar 40%. Tempatkan pada rak-rak atau pada lantai yang diberi alas kayu. Kelompokkan benih berdasarkan varietas untuk memudahkan mengecahkan benih dan dokumentasi data benih yang disimpan. Saya di sini akan menjelaskan karakteristik kedelai. Kedelai dikenal dengan berbagai nama, sojabon atau bahasa Belanda, soja, bon atau bahasa Jerman, sobean atau bahasa Inggris, kedelai atau bahasa Indonesia sehari-hari, kacang ramang, kacang bulu, kacang gimbol, retak mejong, kacang bulu, kacang jepun, dekanana, dekun, dele kadele, kadang jepun, lebui, bawak, laui, sarupa, tiak, dule, kadule, powemon, kacang kuning atau Sumatera bagian utara, dan gadelai. Berbagai nama ini menunjukkan bahwa kedelai telah lama dikenal di Indonesia. Kedelai merupakan tema dikoti semusim dengan percabangan sedikit. Sistem perakaran akar tunggang dan batang berkambium. Kedelai dapat berubah penampilan menjadi tumbuhan setengah merambat dalam keadaan percahayaan rendah. Morfologi kacang kedelai.
Biji. Biji kedelai berkeping dua, terbungkus kulit biji dan tidak mengandung jaringan endosperma kecambah. Biji kedelai yang sering akan berkecambah bila memperoleh air yang cukup. Perakaran. Tanaman kedelai mempunyai akar tunggang yang membentuk akar-akar cabang tumbuh menyamping atau horizontal, tidak jauh dari permukaan tanah. Selanjutnya batang. Kedelai berbatang memiliki tinggi 30-100 cm. Batang dapat membentuk 3-6 cabang. Tetapi bila jarak antar tanaman rapat, cabang menjadi berkurang atau tidak tercabang sama sekali. Tipe pertumbuhan batang dapat dibedakan menjadi terbatas atau determin, tidak terbatas atau indetermin, dan setengah terbatas atau semi-determin. Yang kelima, batang. Batang kedelai memiliki tinggi 30-100 cm. Batang dapat membentuk 3-6 cabang. Tetapi bila jarak antar tanaman rapat, cabang menjadi berkurang atau tidak bercabang sama sekali. Tipe pertumbuhan batang dapat dibedakan menjadi terbatas, tidak terbatas, dan setengah terbatas. Yang keenam, bunga. Bunga kedelai termasuk bunga sempurna, yaitu setiap bunga mempunyai alat jantan dan alat betina. Penyerbukan terjadi pada saat mahkota bunga masih menutup sehingga kemungkinan kawin silang alami amat kecil. Bunga terletak pada ruas-ruas batang, berwarna ungu atau putih. Yang ketujuh, buah. Buah kedelai berbentuk polong. Setiap tanaman mampu menghasilkan 100-250 polong. Kedelai berbulu dan berwarna kuning, kecoklatan atau abu-abu. Yang ke-8, daun. Pada buku atau nodus, pertama tanaman yang tumbuh dari biji berbentuk sepasang daun tunggal. Selanjutnya, pada sebuah buku di atasnya, terbentuk daun majemuk selalu dengan 3 helai. Helai daun tunggal memiliki tangkai pendek dan daun bertiga mempunyai tangkai agak panjang. Masing-masing daun berbentuk oval, tipis, dan berwarna hijau. Permukaan daun berbulu halus pada kedua sisi. Tunas atau bunga akan muncul pada ketiak tangkai daun majemuk. Di sini saya akan menjelaskan produk olahan kedelai. Yang pertama, tempe. Tempe merupakan makanan tradisional khas Indonesia, dibuat dari bahan baku kacang kedelai yang direbus kemudian diinokulasi dengan menaburkan ragi tempe Rhizopus oryzae. Selain rasanya enak, kandungan gizinya juga tinggi. Kedua, tahu. Tahu merupakan isolat protein dari kedelai yang dipisahkan menggunakan asam ion kalsium atau bahan-bahan penggumpal lainnya. Yang ketiga, susu kedelai. Susu kedelai pada dasarnya terbuat dari susu kedelai murni yang distabilkan. Susu kedelai ini memiliki kandungan gizi yang hampir sama dengan susu sapi. Yang membedakan, susu kedelai tidak menyebabkan alergi, cocok untuk penderita lactose intolerance.